Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang judul pencernaan manusia. Saya Gusti Septi Nuraranti, rekan saya Maria Faza, dan rekan saya Nuraini. Sistem pencernaan pada tubuh manusia. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Nah, tujuan dari pencernaan ini yaitu untuk mengubah ukuran molekul makanan menjadi bentuk yang lebih kecil atau lebih halus. Nah, sedangkan pencernaan secara kimia yaitu pencernaan yang melibatkan enzim. Selanjutnya, proses pencernaan makanan. Nah, proses pencernaan makanan ini yang pertama ingesti. Ingesti itu pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Yang kedua ada mastikasi. Mastikasi ini proses pengunyian makanan oleh gigi. Yang ketiga ada deglutasi. Deglutasi ini merupakan proses menelan makanan di kerongkongan. Kemudian ada digesti. Nah, digesti ini merupakan proses pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dalam bantuan enzim. Nah, ini terdapat di lambung. Kemudian ada absorpsi. Nah, absorpsi ini proses penyerapan terjadi di usus halus. Dan yang terakhir ada defekasi. Nah, defekasi ini pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna lagi. Proses pencernaan pada tubuh manusia. Nah, proses pencernaan makanan yang terjadi pada tubuh manusia itu dibantu oleh enzim yang dapat mempercepat proses pencernaan. Nah, enzim ini dihasilkan oleh organ pencernaan dan jenisnya itu tergantung dari bahan makanan yang akan dicerna oleh tubuh. Kemudian organ yang terdapat dalam sistem pencernaan yaitu mulut, tekak, kerongkongan, lambung, usus halus, usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan, kelenjar pankreas, hati, rektum, dan anus. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada mulut. Mulut merupakan tempat pertama terjadinya proses pencernaan baik secara mekanik yang dilakukan dengan gigi maupun secara kimiawi yang bekerja sama dengan kelenjar ludah. Gigi yang berfungsi sebagai pencerna mekanik yang dimana gigi tersebut bertugas untuk memotong, menyobek, dan mengunyah makanan. Sedangkan lidah berfungsi untuk membantu proses menelan dan pencampuran makanan dalam mulut. Selanjutnya ada kerongkongan atau esofagus. Makanan yang sudah melalui proses pencernaan di dalam mulut selanjutnya akan melewati tahap berikut yaitu proses menuju lambung. Tetapi sebelum menuju lambung, makanan-makanan harus melewati kerongkongan terlebih dahulu. Kerongkongan merupakan saluran panjang dan tipis sebagai jalan makanan yang telah dikunyah dari mulut ke lambung. Lalu ada lambung. Lambung merupakan organ dalam yang berbentuk menyerupai huruf J yang terletak di bagian atas perut. Lambung adalah organ pencernaan yang bentuknya dipenuhi dengan otot dan pembuluh darah. Sedangkan ukuran lambung variatif tergantung postur tubuh yang memiliki lambung. Selanjutnya ada usus halus. Di dalam usus halus terdapat dua proses pencernaan, yaitu pencernaan secara kimiawi dan proses penyerapan sari makanan. Di dalam usus 12 jari bermuara dua saluran, yaitu yang pertama ada saluran empedu, berasal dari kantung empedu di hati. Empedu dihasilkan oleh hati berfungsi untuk mengemulsikan lemak pada makanan. Yang kedua ada saluran pankreas, berasal dari kelenjar pankreas yang mengandung enzim-enzim seperti enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Di dalam usus kosong, makanan mengalami pencernaan secara kimiawi oleh enzim yang dihasilkan dinding usus, sehingga makanan menjadi semakin halus dan cenderung encer. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya itu ada usus besar. Setelah melewati usus halus, sisa makanan masuk ke usus besar atau kolon. Kolon terdiri dari 3 bagian, yaitu kolon naik, kolon datar, dan kolon turun. Kolon memiliki tambahan usus yang disebut umbai cacing atau appendix. Di dalam usus besar, sisa makanan mengalami pembusukan. Pembusukan itu dibantu oleh bakteri Echinococcus coli. Air dan garam mineral dari sisa makanan tersebut akan diserap
oleh usus kembali. Setelah itu, sisa makanan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk tinja atau ases. Selanjutnya itu ada anus. Bagian yang terakhir dari saluran pencernaan merupakan bagian yang menggelembung disebut rektum. Rektum dan anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Selanjutnya itu ada manfaat makanan sehat bagi tubuh manusia. Manfaat mengonsumsi makanan sehat merupakan salah satu alternatif guna menjaga dan memelihara kesehatan tubuh. Makanan yang mengandung gizi seimbang sangat dianjurkan karena mampu menjaga kestabilan tubuh. Makanan sehat terus dikonsumsi secara seimbang, karena jika jumlah kalori berlebihan juga dapat memberikan efek negatif pada keseimbangan metabolisme tubuh kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.